Ya, udah kelihatan ya kira-kira ya. Sudah, Gimana? sudah Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, Penghormatan saya kepada para peserta, honorable to all participants today. The title of uh, my article is Islam and Women's Empowerment Through Skills Education in Acehni Society, an Interdisciplinary Approach. Ya, saya langsung saja secara ringkas campur-campur aja ya, karena saya siapkan dalam bahasa Inggris ya. Oke, background of problem. Background of problem yang pertama, kajian tentang wanita atau perempuan itu selalu menarik ya, tidak pernah bosan orang ya mengkaji, dan kajian tentang perempuan, apalagi perempuan Aceh ya, banyak sekali. Ya, apalagi kalau kita lihat rentetan sejarah, apalagi di Aceh, kaitan dengan perempuan, itu tidak dimasukkan ke dalam kanun. Kanun ini semacam peraturan daerah, legal law of province. Dan ini sudah menjadi sebuah komitmen bersama bahwa perempuan di Aceh itu seperti di sini. Ya, itu diakui yang pertama secara moral and legal license untuk memajukan perempuan. Ini punya perhatian khusus, itu ya. Kemudian setiap perempuan, ya, every woman has the right to equal opportunities, memiliki hak yang sama, ya, baik secara formal maupun tidak formal dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan vocational skills, dan termasuk untuk diberikan pemberdayaan tentang keterampilan melalui pendidikan. Nah, makanya skill education itu sangat perlu. Dan di Aceh ini sejauh ini belum terlaksana dengan baik, kecuali di beberapa sekolah seperti SMK. Ya, ini meningkatkan kualitas hidup. Untuk apa? Agar Aceh itu orang perempuan ini mandiri. Itu kanun ya, dalam kanun, dan itu semacam undang-undang lah. Kemudian socio-cultural complexity challenging, bahwa orang Aceh, perempuan Aceh ini, apalagi musibah sekarang ini beri musibah ya, dia memiliki double burden, beban ganda. Nah, kita lihat yang paling aktif selama masa apa saja ya, itu orang perempuan, capek sekali. Dia memberikan backbone of family, tulang punggungnya keluarga, menanggung anak-anak, mengurus anak-anak, mengusahakan biaya untuk anak-anak dan sebagainya. Walaupun suami ada, nanti pahami sendirilah ya. Nah, itu. Kemudian lack of agency, jadi kesempatan dan tempat perlindungan orang perempuan ini masih terbatas. Kemudian fragmented approach. Nah, dalam pelaksanaannya ini mesti dilakukan berbagai macam pendekatan. Makanya saya mengangkat interdisciplinary approach. Bagaimana perempuan ini nanti dilihat dari sisi agama, dari sisi sosiologi, antropologi, pendidikan dan syariat. Ya. Kemudian sustainable issues. Isu yang berkembang itu yang selalu menarik itu adalah bagaimana memadukan keserasian antara ajaran agama, kemudian ajaran peraturan nasional, kemudian tentang adat istiadat. Jadi di Aceh ini yang menjadi problem ya. Sekarang ini di Aceh ada hukum agama Islam, Islamic law, kemudian ada hukum nasional, national law, kemudian ada customary law, hukum adat. Nah, ini bagaimana untuk mensinergikan ketiga hukum itu dalam kaitan pemberdayaan perempuan. Karena secara kultural di mana-mana ya, baik di Pulau Jawa, di luarnya masa. Jadi sentimen dan tendensius terhadap keberadaan perempuan ini masih kentara. Sehingga perempuan ini seakan-akan tabu ya untuk bekerja, tabu berada di ruang publik dan sebagainya. Alhamdulillah dengan ada pembaharuan di negeri kita sudah adalah 30% jatah untuk perempuan
bergelut di dunia politik. Oke, problem statement. Problem statement. Yang pertama, pemberdayaan wanita di Aceh itu merupakan sesuatu yang sangat mendesak. Tuh. Maka perlu ada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Yang kedua, ya, wanita di Aceh itu berjuang ya sekuat tenaga untuk meningkatkan taraf hidup. Bukan berarti laki-laki tidak ada, tapi kalau dilihat di desa-desa perempuan lebih dominan kerjanya. Sehingga mereka juga perlu akses untuk memanfaatkan modern technological tools, perangkat teknologi modern secara efektif. Ya, ini karena secara pendidikan masih kurang, maka perlu diadakan harmonisasi kehidupan perempuan ini dengan dunia digital. Keterampilan digital ya yang dipadukan dengan pendidikan tradisional. Kemudian tidak menyimpang dari nilai-nilai sosiokultural. Dan ini masyarakat kita bagaimanapun sangat kental dengan nilai budaya dan adat. Kalau di Aceh kental adat menyatu dengan agama. Nah, lalu apa objective of study? Yang pertama melihat bagaimana nilai-nilai agama ini dapat mendukung pembentukan ya kemampuan perempuan. Yang kedua, bagaimana adat setempat dan sejarah konflik masa lalu itu ya dapat mendorong perempuan untuk meningkatkan pendidikannya. Yang ketiga, ya perempuan perlu adanya skill ya yang dipayungi oleh agensi in the current market. Artinya apa? Ada hak perlindungan terhadap mereka untuk mendapatkan kerja. Ya. Yang keempat, peningkatan kualitas pendidikan melalui penyempurnaan fasilitas, ya, kemudian penerapan keterampilan, skill. Nah, kalau di sekolah ada disebut dengan life skill. Kemudian research question. Nah, yang pertama adalah how can skill-based education be effectively integrated into the unique social, cultural, and legal framework of Aceh to enhance women's socio-economic agency. Ya, jadi bagaimana keterampilan berbasis pendidikan ini dapat diintegrasikan secara efektif dalam sosiokultural dan ekonomi Aceh. Yang kedua, apa peran utama dari ini yang kaitan dengan AI ini? What specific roles do digital literacy and vocational competencies play in overcoming the challenge posed by local adat custom and post-conflict conditions for Acehese women? Nah, ini sangat penting bagaimana perempuan ini mendidikkan literasi digitalnya dan juga kompetensi vocational, kompetensi kerja. Ya, ini sementara ini belum ada fokus ke situ. Makanya kita perlu dilakukan penelitian ke arah itu. Kemudian, in what way must Islamic ethical foundation be synthesized? Nah, bagaimana cara untuk membangun etika Islam dan bagaimana memadukannya dengan sistem kehidupan kontemporer. Ya, yang keempat, ini research question, bagaimana bagaimana mekanisme kerjasama yang diperlukan antara lembaga-lembaga Islam, kemudian para pemimpin agensi dan masyarakat untuk menjamin pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan tuntutan pasar. Sehingga orang-orang perempuan ini dididik dan dia bekerja tapi tidak hilang jati dirinya. Adatnya, agamanya tetap terjaga. Oke, itulah to review. Nah, ini yang pertama kita lihat ada berapa
kajian sebelumnya tentang Islamic Feminism di Aceh yang dilakukan oleh NGO dan post tsunami yang lalu itu paling santer dilakukan, sehingga ditemukan banyak misinterpretasi terhadap kitab suci, terhadap ayat Al-Quran tentang keberadaan wanita ini. Kemudian yang kedua, ini ada Islam, Adat, and the State. Ini juga sangat penting dalam menopang teori penelitian ini. Ini bagaimana pemberdayaan wanita ini itu mendapatkan pengakuan, baik pengakuan secara adat maupun secara agama dan negara, sehingga dia tidak dikucilkan, tidak dicemoohkan. Berikutnya, ini feminisme Muslim di Indonesia. Ini juga sangat menarik. Bagaimana keberadaan pemberdayaan perempuan ini itu dapat meningkatkan perannya, ya, yang dapat meningkatkan perannya itu melampaui peran ya dari orang-orang lain, yaitu masuk ini bagaimana mengatasi prinsip patriarchal gatekeepers. Bagaimana sekarang ini semuanya diarahkan dan ditumpukan kepada kaum lelaki. Dianggap kaum lelaki ini yang paling kuat. Sebenarnya wanita bisa mengatasi mereka, makanya disebut bypass, ya. Selanjutnya bagaimana wanita-wanita ini dapat mengakses ke ranah public sphere. Ya, sekarang orang-orang perempuan kan kalau di publik itu kadang-kadang sering dicemoohkan walaupun tidak secara langsung, dianggap sinis. Tapi dalam kaitan ini, ya, penelitian ini itu mencoba dengan pendekatan sosiokultural dan antropologi, termasuk antropologi agama, ini bagaimana domestic law Islamic ethical boundaries yang ada itu dipahami secara benar. Nah, kemudian ini mengutip dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aminah Wadud, ini saya kenal dia ya, di Amerika sana. Dia menulis sebuah buku Inside the Gender Jihad, Women's Reform in Islam. Ini sangat menarik. Yang paling penting ini pernyataan dia begini. Itu ya, dia bilang, Islamic principle, when correctly interpreted, support justice, dignity, and equal human worth. Ya, itu akan merubah image terhadap kaum wanita. Dia bilang seandainya ya, ajaran Islam ini dan prinsip-prinsip Islam ini dipahami dan diinterpretasikan secara benar, maka akan mendorong keadilan, akan meningkatkan wibawa, harga diri, dan akan menciptakan kebersamaan, human worth, kebersamaan sesama manusia. Yeah, this framework provides fertile ground to discuss how women in Aceh mobilize education as a tool for empowerment. Ya, ini kerangka berpikir ini itu dapat ya membuahkan atau melahirkan lahan yang subur untuk pembahasan tentang bagaimana wanita di Aceh ini dapat meningkatkan pendidikannya sebagai alat untuk pemberdayaan. Nah, jadi skill education ini pada prinsipnya itu alat untuk pemberdayaan wanita, bagaimana dia memiliki keterampilan. Metodologi riset ini menggunakan interdisipliner qualitative analysis, ya, tekstual normatif, sosiologi inquiry, educational evaluation, kemudian data source primary data, ini sudah ada FGD dan beberapa tokoh di Aceh, kemudian secondary data, ini beberapa bacaan baik hardware maupun software, kemudian data analysis, ya, data analysis itu Islamic Ethical Foundation, kemudian socio-cultural dynamics, economic structures, educational frameworks. Dan ini memang karena interdisipliner tadi tentu analisisnya juga ya banyak ya. Ada analisis ekonomi, ada analisis adat, ada analisis pendidikan, ada analisis sosial, antropologi. Berikutnya hasil finding, temuan apa? Yang pertama untuk meningkatkan pemberdayaan pemberdayaan wanita di Aceh itu diperlukan synergistic rule of Islam.
Karena peran Islam sekarang terpisah-pisah lah makna begini. Ada yang melaksanakan hukum nasional dan melaksanakan Islam, ada melaksanakan hukum adat. Sekarang disatukan, sinergi. Sehingga aspek teologi, aspek moral itu menyatu. Kemudian, impact of skills education. Ya, istilahnya dengan ada pendidikan skill ini, pendidikan keterampilan ini, itu akan meningkatkan tidak tergantungan ekonomi, bahwa wanita dia independen, tidak perlu bergantung pada yang lain. Kemudian decision making power, perempuan punya kekuatan untuk mengambil keputusan, tidak semata-mata nerimo wae, ya nerimo wae ya pokoknya nggak beranilah ambil keputusan. Nah, bisa. Berikutnya barriers and challenge, bagaimana tantangan dan hambatan. Selama ini ya yang ditemukan di lapangan ini bahwa double burden itu membebani pundak kaum wanita. Kemudian masih terdapat conservative interpretation. Ini dijelaskan oleh masyarakat, tokoh masyarakat juga banyak yang salah paham terhadap kaum perempuan ini, karena perempuan ini kalau istilah Jawa apa disebut dengan konco wingking. Ya, konco wingking itu neroko turut suruh suargo nunut ya. Nah, itu. Kemudian digital divide. In modern context, limited access to technology remains a barrier for women trying to skill-based business. Masih adanya batasan-batasan bagi wanita untuk mengakses teknologi digital. Nah, ini yang perlu sekarang kaitan dengan tema seminar kita hari ini. The role of local institution. Siapa the local? Ada Dayah di Aceh. Kalau tadi dibahas dengan pesantren, kita punya pesantren tradisional khusus itu disebut dengan Dayah Islamic Modern School dan Majelis Taklim Badadi dan study groups kalau kalangan wanita. Dan ini harus berperan. Kemudian yang double burden itu juga dihilangkan melalui studi interdisipliner ini dengan sinergitas aneka ilmu, aneka pakar. Insya Allah ini bisa diatasi. Ini sebuah pemikiran yang gamblang tapi walaupun prakteknya susah. Discussion. Pertama, Islamic framework as an accelerator. Yang pertama, nilai-nilai Islam ini itu dapat menjadi alat pemacu untuk mensukseskan pemberdayaan kaum wanita dalam bidang skill education. Nah, ini pernah dilakukan dulu pada masa Ratu Safiatuddin. Perlu diketahui bahwa secara historis di Aceh itu dipimpin oleh 4 ratu selama lebih dari setengah abad berturut-turut. Ada Ratu Safiatuddin, Nakiatuddin, Zakiatuddin, dan Kemalat Shah. Dan mungkin satu-satunya wilayah di Indonesia yang pemimpinnya perempuan yaitu Aceh. Nah, ini di abad 17. Nah, ini Aceh satu-satunya yang pemimpinnya perempuan. Makanya walaupun sekarang bias tentang perempuan itu, padahal perempuan sudah mendahului semuanya. Nah, kemudian pengaruh dari skill education, vocational and soft skill. Nah, ini perlu adanya handicraft to digital literasi, adalah keterampilan. Dibilang literasi digital, kemudian menjadi agen ekonomi yang aktif, dan sebagainya. Ini singkat saja karena waktu. Ini yang paling penting, integration of digital literacy into traditional education. Jadi keberadaan perempuan ini perlu nanti pemberdayaannya ada integrasi literasi digital ke dalam pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional saya bilang tadi adalah Dayah. Ya, sementara ini belum masuk ini integrasi ini karena sebagian Dayah masih melarang masuknya digital literasi ini. Mereka mungkin belajar di luar itu kalau di dalam nggak boleh. Nah, karena dia ini dianggap wilayah yang terlarang, bukan halal tech dianggap. Nah, ini tujuannya untuk apa integrasi ini? To equip women with borderless economic pools that respect to domestic public balance. Nah, ini untuk mempersiapkan kaum wanita ini supaya tidak ada lagi batasan-batasan untuk akses dalam dunia ekonomi.
Formal recognition of the digital adat economy. Adanya pengakuan adat secara digital. Sekarang adat digital kan belum ada. Ya. Ini digital adat. Ya, ini bagus sekali. Inilah yang kita kembangkan ini kita kadang menciptakan bagaimana. Ini ada creative hubs, co-working space, ada ruang kerja wanita di situ, home based industry. Yang di situ diadakan pelatihan dengan berbagai macam keterampilan untuk meningkatkan peran mereka dan keterampilan mereka. Kemudian policy alignment with Islamic ethical foundation. Ya, ada kebijakan yang sesuai dengan dasar-dasar etika Islam. Nah, ini karena waktu saya singkat. Kemudian ada cross sectoral monitoring and evaluation. Karena tanpa evaluasi, tanpa monitoring itu tidak bisa berjalan dengan baik. Maka di sini perlu ini diadakan Women's Agency Task Force. Nah, ini adalah semacam lembaga yang yang bertanggung jawab terhadap kerja wanita berdasarkan keterampilan, kemudian dites. Ini untuk menjamin apa? Skills based training, untuk menjamin pelatihan mereka yang berkelanjutan di dunia nyata sehingga mereka memiliki real world socio-economic power. Ya, di dunia nyata mereka punya kekuatan ekonomi walaupun home industry, small home industry, semua industri kecil di rumah. Yang penting semuanya ada pendapatan. Conclusion. Ya, conclusion yang pertama ya bahwa pemberdayaan wanita tadi yang pertama melalui peningkatan pendidikan keterampilan yang dibuktikan melalui keahlian mereka, kompetensi mereka dalam digital literasi, vocational entrepreneurship, ya, kemudian kemampuan mereka memahami nilai-nilai syar'i. Berikutnya, untuk menghindari aneka tantangan yang muncul dalam masyarakat, maka perlu adanya a bridge, sebuah jembatan. Nah, ya, sehingga wanita di Aceh itu dapat menjadi pengusaha-pengusaha digital. Kalau sekarang mungkin disebut ekonomi kreatif lah, yang modern. Itu ya, yang modern, while being a devout Muslim, Islamic. Dia menjadi seorang muslimah yang solehah. And respect the community member, dan menjadi masyarakat yang terhormat. Nah, sekarang kan ada orang bekerja yang nggak bekerja begini, nggak ngurus rumah macam lah. Nah, ini kan komentar orang. Nah, inilah sekarang ini bagaimana menjadi devout muslimah, wanita yang salihah, juga menjadi wanita yang terhormat di masyarakatnya. Ya, ini recommendation seperti yang diharapkan. Ada nanti kebijakan-kebijakan yang perlu diambil oleh pemuka agama, kemudian oleh pemuka adat, oleh pelaksana pendidikan, ya, dan seterusnya. Yang terakhir ada saran di saya, further study, perlu dilakukan pendidikan lanjutan setelah penelitian lanjutan setelah penelitian ini. Banyak sekali yang perlu diteliti di Aceh. Itu ya. Yang pertama meneliti tentang ini, how are Aceh couple negotiating the concept of nafkah. Jadi bagaimana pasangan wanita itu dapat nanti mengkompromikan nafkahnya, pendapatannya. Kalau sekarang ini kan kacau kan dalam pembagian atau gonok ini, ribut, akhirnya ke pengadilan macam-macam. Nah, ini perlu. Di Aceh bagaimana? Sementara high dowry, maharnya sangat tinggi untuk menikahi wanita Aceh. Nah, ini yang perlu diteliti. Kemudian how does the shift of women's skill affect the mental health and social identity of Chinese men. Nah, ini yang menjadi masalah lagi nanti. Setelah penelitian ini yang saya lakukan ini, nanti bagaimana terjadi perubahan karena wanita ini sudah banyak yang tampil, bagaimana terhadap mental terhadap laki-laki. Identitas sosial laki-laki itu bagaimana? Ternyata wanita lebih aktif, lebih tampil, lebih powerful. Nah, ini bagaimana laki-lakinya tuh. Nah, ini ya, ini maksud saya. Kemudian resilience of matrifocality in Syariah state. Nah, ini bagaimana daya tahan keibuan menurut syariah. Karena dalam syariat kan yang diandalkan itu adalah patriarkal. Nah, bagaimana nanti? Nah, ini reference, saya kira ini semua ya kajian yang kita perlu sampaikan ya.
sehingga nanti akan menjadi sebuah pemikiran dan sumbangan pemikiran keilmuan bagi peneliti-peneliti berikutnya dan menjadi wawasan bagi dosen yang mengajar, kemudian mahasiswa yang sedang belajar. Sekian dulu, thank you for attention and for the moderator. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.